Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita belajar fisika lagi. Kali ini misalkan membahas tentang bab usaha dan pesawat sederhana. Ya, kali ini misalkan membahas tentang usahanya. Ya, kita simak bersama ya. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian pahami untuk bab yang ini gitu ya. Bab 3.3 yang menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Ya, keterampilannya yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat video ini. Nah, ini ada orang membawa beban ya, kemudian sedangkan dia jalan. Nah, ya, jadi dia melakukan usaha dengan gayanya dan benda itu juga berpindah tempat gitu ya. Nah, dengan usahanya sehingga dengan gaya tertentu dia bisa memindahkan benda berat seperti ini ya. Selanjutnya ini contoh berikutnya. Mendorong mobil merupakan gaya ya, diberikan gaya mobil itu sehingga mobil itu berpindah tempat. Nah, ini yang disebut dengan usaha. Ya, jadi mobil atau benda yang kita kenakan gaya ya, kemudian dia berpindah tempat, itu dikatakan benda itu dikenakan satu usaha. Nah, ini rumus usahanya ya. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gayanya. Ya, kita lihat sini ada benda yang dikenakan gaya F sehingga dia berpindah dari posisi awal menjadi posisi akhir ya, sehingga dikatakan benda ini memiliki usaha gitu ya. Jadi gaya ini, usaha ini adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda berpindah. Nah, bagaimana kalau ya kita memberikan gaya pada suatu benda tapi benda itu tidak berpindah gitu ya, seperti misalnya kita dorong tembok ya, kita dorong tembok, bisa nggak tembok itu bergeser atau berpindah walaupun kita sampai keringetan gitu ya, bisa nggak berpindah? Ya, ternyata tidak bisa berpindah tembok itu kalau kita dorong ya. Nah, ini dikatakan kita belum melakukan usaha. Jadi usaha dapat dilakukan jika gaya itu sudah menghasilkan perpindahan atau pergeseran dari suatu benda tersebut. Ya, ini W sama dengan F dikali S. Ya, W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, satuannya Newton, dan S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Ya. Nah, satuan untuk gaya bisa dengan Newton, ya, bisa juga dengan satuan untuk gaya, satuan untuk gaya itu Newton atau Dine ya. Untuk MKS itu meter, kilogram, skon ya, disebut dengan Newton. S-nya satuannya meter, W-nya atau usahanya satuannya Joule ya. Kalau untuk CGS itu centimeter, gram, dan skon ya, disebut dengan Dine untuk satuan gaya ya, centimeter untuk satuan jarak, RG untuk satuan usaha ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Dalam kegiatan beres-beres kelas, Dito telah berhasil menggeser sebuah lemari sejauh 5 meter, berarti S-nya 5 meter gitu ya. Budi dibantu dua orang temannya, Budi dan Anto. Jika gaya yang diberikan Dito 10, Budi 20 dan Arto 15, nah berapa sebesar usaha? Nah, ini kita bisa cari sigma F-nya karena 3 orang yang bekerja ya, lebih dari satu gaya, berarti kita pakai sigma ya, atau resultan. Kita karena arahnya sama, mendorong satu benda ya, itu lemari, kita tambahkan aja, berarti gaya yang bekerja pada lemari itu berapa, kita jumlahkan dari 3 orang itu, misalnya 45. Yang ditanya adalah usaha. Nah, udah, usaha sama dengan F dikali S, 45 dikali 5 sama dengan 225 Joule ya. Contoh hal berikutnya ya. Usaha total yang dilakukan oleh dua buah gaya F1 dan F2 pada sebuah benda adalah 120 Joule. Perhatikan gambar berikut ya, berapa besar F2-nya, yang ditanya F2-nya nih ya.
usahanya sudah ada 120 Joule ya, S-nya ada 5 meter. Nah, dari soal ini kita cari dulu kan rumusnya W sama dengan sigma F dikali S ya. F-nya kita belum tahu nih, anggap belum tahu karena baru satu kan, yang satunya belum ada ya. Jadi kita anggap sigma F-nya belum ada. Berarti W dibagi S 120 bagi 5 sama dengan 24 Newton. Ya, sigma F kita lihat dia arahnya berlawanan F1 dengan F2 gitu ya. Sigma F-nya 24, F1-nya 36 dan dikurang F2. Ya, maka F2-nya sama dengan 36 dikurang 24 yaitu 8 Newton. Jadi besar gaya F2-nya berapa? Ya ini. Gitu. Ya. Nah, contoh berikutnya. Sebuah benda dalam keadaan diam memiliki massa 3 kg. Ya, keadaan diam berarti V0, VO. VO-nya 0 gitu ya. Kemudian massanya 3. Ya. Kemudian pada benda tersebut bekerja gaya F 15 Newton. F-nya 15 Newton. Sehingga kecepatannya menjadi 10. Kecepatannya adalah menjadi berarti VT ya, VT-nya 10. Aku ada VO ada VT ya, iya karena kita masih satu bab dengan masih bukan satu bab. Artinya kita sudah belajar gitu ya. Kalian sudah belajar tentang gerak. Nah, ini gaya itu atau usaha ini menyebabkan gerak. Jadi pasti ada hubungannya gitu dengan gerak GLB atau GLBB. Ya. Nah, sekarang tentukanlah jarak yang ditempuh, yang telah ditempuh berarti S ya. Ya, kita menggunakan ini nih rumus karena kita harus mencari A-nya dulu. Ya, karena kan rumus kita mau cari S itu pakai rumus ini nih, VT-nya ada, VO-nya ada ya. A-nya belum ketahui, kita cari dulu A-nya karena kita mau cari S gitu. A-nya kita dapat dari F dibagi M. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, sudah dapat A-nya, kita masuk sini. Ya. VT-nya 10 kuadrat gitu ya. VT-nya 10 kuadrat sama dengan 0 tambah 2 kali 5 kali S, 10S. Berarti S-nya adalah 10 meter. Ini baru yang A. Ya, mencari jarak. Nah, yang kedua baru usaha yang dilakukan. Ini dia, usaha yang dilakukan berarti F kali S. S yang tadi yang A. Ya, yang dapat 10 meter tadi. Tinggal dikali-kalikan saja. 15 Newton dikali 10 jadi 50 Joule. Nah, untuk latihannya kalian bisa lihat ya di buku kalian ya, halaman 76 dan 77 ya. Di situ nomor 1, 2 dan 1, 2, 4 dan 5. 1, 2, 4 dan 5. Ya, dicoba ya, kalian pasti bisa insyaallah ya. Sudah contoh soalnya sudah ada, tinggal dipelajari aja sebaik-baiknya. Oke ya. Nah, jika ada yang mau ditanyakan boleh silahkan tanyakan ke Miss Rahmi ya. Kita belajar lebih lanjut via Zoom atau via WA gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.